Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Timur, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Devi Riana dari TK Islam Nurul Iman sebagai supervisor atau observer. Saya adalah Vidya dari SDN Cipinang Besar Utara 08 Pagi sebagai coach. Dan saya Nina Frijayanti Sitompul dari SD Islam Terpadu Dakta sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vidya. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini saya baik. Alhamdulillah. Baik Bu, tadi saya dengar Ibu ingin mengadakan coaching ya bersama Bu Nina. Iya benar sekali Bu. Baik, saya mau izin ya Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan dulu nih kepada Bu Vidya. Boleh, silakan Bu. Oke, baik. Pertama-tama saya akan mengajak Ibu untuk mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Boleh. Ya, nah, pada coaching kita hari ini antara coach dan coachee, antara Bu Vidya dan Bu Nina akan saya amati dan saya nilai ya Bu, apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum nih Bu, lalu juga kemudian nanti bagaimana Bu Vidya ini memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Bu Nina. Dan juga bagaimana akhirnya Bu Nina merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Vidya. Iya. Nah, di sini saya juga izin mengingatkan ya Bu, dalam coaching ini tidak lupa untuk akhirnya mengingat prinsip coaching ya Bu. Ya, siap. Ya, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, oke. Nah, kira-kira nih kompetensi apa sih Bu yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan kepada Bu Nina adalah present. Terus mendengarkan aktif, terus selanjutnya ada pertanyaan berbobot kepada Bu Ninanya Bu. Insyaallah. Siap-siap. Nah, bagian mana nih Bu yang spesifik yang ingin diobservasi dari itu? Kalau bagian spesifik ya yang untuk saya ke Bu Nina gitu ya, kompetensinya itu saya mendengarkan aktif Bu, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobotnya nih kepada Bu Nina gitu untuk mendapatkan solusi yang dihadapi ya yang akan nanti dari permasalahan dihadapi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, saya ingin tahu indikator yang bagaimana nih Bu yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin Bu Nina itu menemukan solusinya nih Bu dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat menentukan nih langkah-langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan itu Bu yang ingin saya harapkan kepada Bu Ninanya. Baik, kalau seperti itu silakan ya Bu dimulai proses coachingnya antara Bu Vidya dan Bu Nina. Saya doakan semoga sukses ya Bu. Ya, terima kasih Bu Devi. Sama-sama Ibu. Ya, apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah baik Bu Vidya. Ya, saya lihat WA gitu ya, katanya tuh Bu Nina tuh WA saya ya kemarin ya. Iya betul sekali Bu. Ada apa sih Bu Nina? Ada apa ya, agak sedikit gitu ada masalah sih di sekolah gitu ya. Ada masalah di sekolah. Iya, saya baru bisa nih nyempetin berbincang-bincang hari ini dengan Bu Nina gitu. Saya sempat apa ya nih Bu Nina gitu WA saya gitu. Ada permasalahan apa di sekolah? Iya kemarin kan sempet ya saya agak sedikit gelisah gitu ya. Aduh curhat sama siapa nih gitu ya, ngomong sama siapa, Bu Vidya aja gitu ya, udah biasa gitu ya. Jadi permasalahan saya nih permasalahan di sekolah gitu ya, keseharian gitu, mengenai guru yang ada di sekolah gitu. Kebetulan di sekolah saya ini ada kepala sekolah baru Bu gitu. Nah Kepala sekolah baru. Iya, kepala sekolah baru. Jadi dia setelah 10 tahun sekolah kepala sekolah yang lama tergantikan nih dengan kepala sekolah yang baru. Nah, begitu juga dengan kebijakannya pun berganti gitu ya.
karena adanya kebijakan yang berganti inilah akhirnya terjadi permasalahan ini gitu. Jadi yang awalnya kepala sekolah yang lama itu dia yang tipikal orang yang santai gitu. Jadi apapun yang guru inginkan ya udah nanti aja nggak apa-apa gitu, istilahnya nawin guru lah gitu. Nah sekarang datanglah kepala sekolah yang baru ini agak streng gitu ya, agak ketat, agak saklek. Jadi kalau apa-apa tuh harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari kepala sekolah yang baru. Akhirnya terjadilah tuh pergejolakan kan. Guru merasa tertekan, guru merasa tidak terbiasa seperti itu kondisinya. Akhirnya ya kondisinya jadi stres gitu lah ibaratnya gitu. Jadi mengajar pun akhirnya terganggu seperti itu Bu. Jadi kedatangan kepala sekolah baru dan yang sudah 10 tahun yang biasanya nyantai ya gitu, Betul. dapat kepala sekolah yang sangat streng, yang menuntut ya. Betul. Jadi ini menuntut guru-guru yang lain supaya sesuai dengan peraturannya ya. Betul. Sebenarnya sih jatuhnya mendisiplinkan ya. Betul. Cuman karena udah biasa dengan zona nyamannya yang akhirnya beban sekali ya bagi Betul guru-guru sekali. yang nyantai ya gitu. Jadi mengganggu kegiatan pembelajaran ya. Nah, iya. Sekarang ini apa nih yang ingin didapatkan nih dari pertemuan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan nih setelah bertemu dengan Bu Vidya berbincang tuh saya berharap ya ada solusinya gitu. Apa sih yang harus saya lakukan? Karena kan saya ada kebimbangan juga gitu. Saya bingung apa yang saya harus melakukan apa karena saya berada di tengah-tengah nih Bu antara guru-guru dan kepala sekolah gitu. Jadi saya bingung solusinya harus seperti apa biar jatuhnya tuh saya netral gitu, tidak mendukung salah satunya seperti itu. Jadi posisinya di tengah-tengah, bingung juga ya Bu Nina ya harus bagaimana ya gitu. Dari kepala sekolah yang baru pasti langsung ke Bu Nina ya. Betul. Gitu. Jadi Bu Nina sebagai bisa perwakilan untuk membicarakan kepada guru-guru yang lain ya gitu ya. Ini dari pengamatan Ibu sebenarnya guru yang nyaman itu seperti apa sih? Guru yang nyaman itu menurut saya tuh diberikan ruangnya secara terbuka gitu untuk dia melakukan explore dirinya sendiri gitu tanpa adanya tekanan gitu dari atasan gitu. Yang kedua nyaman menurut saya tuh dia itu mempunyai waktu gitu, waktunya dia sendiri gitu kan sehingga dia mempunyai apa istilahnya kan nggak semua orang punya waktu ya Bu, jadi tidak semua dipukul rata harus waktunya sekian gitu kan masing-masing pribadi berbeda-beda ya. Jadi saya pengen tuh guru yang nyaman itu ya punya ruang pertama, yang kedua punya waktu gitu ya, diberikan waktu untuk kebebasan untuk mengembangkan dirinya tanpa adanya tekanan. Nah itu yang paling penting. Jadi ruang dan waktu yang perlu yang diperlukan ya untuk guru-gurunya. Betul. Nah kalau dilihat nih dari skala untuk teman-teman Bu Nina nih, skalanya untuk nyaman itu skala 1 sampai 10 nih. Menurut Ibu tuh yang dirasakan saat ini itu kenyamanannya berapa sih? Kalau saya amati ya Bu ya, jadi skalanya itu masih berada di posisi 4 atau 5 gitu 4 atau 5. untuk kenyamanan guru itu sendiri di sekolah gitu. Jadi 4 sampai 5 agak di tengah-tengah nih, agak turun dikit Agak ya, turun di sini 5 gitu ya, Iya. di tengah-tengah. Oke, berarti kalau di sana nggak nyaman sekali ya. Betul, sangat tidak nyaman. Ini dari kondisi yang sudah Ibu ceritakan tadi nih ya sendiri ya. Ibu sendiri ingin melihat kenyamanan teman-teman Bu Nina itu ketika di sekolah perlu ditingkatkan pada posisi angka berapa sih untuk kenyamanannya nih? Kalau dibilang posisi berapa, mungkin kalau kepala sekolah yang lama itu kan kayaknya sudah mendekati angka 9-10 ya. Tiba-tiba sekarang anjlok ke 45. Nah, saya pengen meningkatkan lagi tuh di angka 9 atau 10 gitu. Ya, sama yang di awal ya. Iya, gitu. 9 atau 10. Kalau bisa mas 10 ya. Iya, betul. Apa nih bisa yang dilakukan Bu Nina untuk meningkatkan kenyamanan teman Bu Nina nih? Kenyamanan ya, yang bisa saya lakukan pertama mungkin berkomunikasi dulu gitu ya.
saya coba berkumpul gitu ya. Saya coba berbicara dari hati ke hati dengan para guru, maunya seperti apa, keinginannya seperti apa. Nah, dari keinginannya tersebut, curahan hatinya, semoga saya bisa menyampaikan dengan baik ke kepala sekolah agar kepala sekolah bisa mengapresiasi dan akhirnya memberikan kemudahan lah gitu ya. Jadi agak sedikit tidak ada jenjang lagi, tidak ada ini lagi. Jadi benar-benar kita berkumpul, kolaborasi bersama gitu, seperti itu. Jadi komunikasi ya, interaktif Betul. ya, terus saling berkolaborasi sesama Iya. kepala sekolah ya. Jadi itu yang diperlukan ya Bu ya. Betul sekali. Terus apa saja nih tindakan yang akan Ibu lakukan nih melihat ya dari ketidaknyamanan guru-guru, bagaimana apa tindakan yang akan dilakukan? Tindakan yang coba saya lakukan tadi yang seperti tadi pertama komunikasi dulu dengan guru-guru, kemudian setelah dari guru-guru tersebut saya coba berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ketika sudah menemukan titik terang nih dari kepala sekolah, baru saya punya niatan untuk mempertemukan antara kepala sekolah dan guru-guru nih, biar sama-sama di ruang terbuka itu kita saling jujurlah apa keinginan kita masing-masing, terus bagaimana menerapkan kebijakan dari kepala sekolah yang baru dan guru-guru menerima peraturan itu gitu. Jadi istilahnya sama-sama enak, sama-sama nyaman seperti itu. Berarti Bu Nina mendengarkan curhatan dari teman Bu Nina nih, Betul. gitu maunya seperti apa, Bu Nina menyampaikan kepada si kepala sekolah gitu, dan kepala sekolah maunya seperti apa. Betul Ya sekali. biar dapet nih sinkronnya nih gitu Betul. kan. Oke, dari apa yang Bu Nina inginkan yang tadi ya, ada nggak sih kira-kira hambatan yang akan dihadapi nih Bu Nina? Hambatan ya mungkin ada beberapa hambatan ya, seperti paling besar itu kayaknya waktu gitu ya, karena kan saya harus memikirkan waktu yang tepat untuk berbicara dengan guru-guru, kemudian waktu yang tepat juga berbicara dengan kepala sekolah. Mungkin yang pertama waktu, terus yang kedua mungkin kita tidak tahu ya pemikiran guru-guru ini mana yang pengen lebih baik atau yang mementingkan diri sendiri, kita nggak tahu. Jadi kita mungkin hambatannya adalah pola pikir para guru itu gitu terhadap kebijakan baru kepala sekolah ini gitu. Jadi setidaknya itu mindsetnya dia gitu. Betul. Padahal peraturan yang kepala sekolah baru ini sebenarnya udah bagus ya kali ya. Benar gitu ya. sekali. Jadinya mindset dari guru-guru ya pemikirannya. Oke. Sekarang nih Bu Nina nih, harapan nih dari yang tadi Bu Nina ingin tindakin lanjutkan gitu, apa yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Harapan saya semoga ya adanya kolaborasi yang baik ya antara guru-guru dan kepala sekolah, itu yang pertama saya harapkan. Karena kan ketika kolaborasinya sudah terjalin dengan baik, pasti suasana di sekolah itu pun juga menjadi positif gitu, dan akhirnya akan berdampak pula ke anak-anak peserta didik kita yang ada di sekolah tersebut. Harapan saya seperti itu. Yang kedua, mungkin seperti tadi keinginan saya tuh adanya ruang, diberikan ruang kepada guru-guru gitu, agar bisa lebih nyaman lah di sekolah tersebut, seperti itu, Bu. Jadi dari kenyamanan dari guru-guru bisa membawa dampak positif kepada murid-murid ya. Betul selain sekali. juga ruang waktu ya yang Iya. diinginkan ya. Oke, dari tindakan yang akan dilakukan, tindakan mana nih kira-kira dalam waktu dekat ini nih untuk menyelesaikan masalah tersebut nih tindakannya? Tindakannya Apa? menurut saya sepertinya komunikasi dulu ya. Komunikasi. Komunikasi dulu mungkin itu yang paling penting ya. Karena kan apapun masalahnya harus diawali dengan komunikasi yang baik, seperti itu. Jadi komunikasi dulu ya pertama. Oke ya. Kapan nih kira-kira komunikasi itu akan Bu Nina laksanakan? Mungkin sekitar seminggu lagi nih di akhir bulan. Nanti kan ada kegiatan pengajian rutin ya. Mungkin disitulah menurut saya waktu yang tepat. Jadi setelah mengaji, setelah adanya pertemuan dengan para guru, nah disitu saya coba selipkan gitu ya. Pertemuan apa sih maunya guru itu gitu, seperti itu. Mungkin Bu Nina berarti ngeliat waktu yang pas ya, Ya, pas betul lagi sekali. pengajian Iya. gitu, di momen-momen yang lagi hati damai, hati damai bisa mungkin akan terbuka nih pemikirannya Jadi kan guru-guru kepala ya. dingin gitu ya. Jadi berkomunikasi dengan langsung kepala sekolah ya. Betul sekali. Oke, di penghujung sesi ini nih Bu Nina nih, kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan hari ini? Yang sudah saya dapatkan
sepertinya banyak ya. Sepertinya yang tadinya saya bingung gitu ya, apa sih yang harus saya lakukan, tindakan pertama saja gitu ya. Ternyata dari perbincangan kita ini ternyata saya sudah dapat itu yang pertama solusinya. Terus langkah-langkah yang saya harus lakukan apa sih gitu ya, sehingga saya akan lebih cepat dan mudah gitu untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Oke, jadi udah dapat nih solusi yang dia Alhamdulillah. kasih. Udah dapat dari masalah tersebut Iya. ya. Ini bagaimana perasaan ibu? Aduh, yang tadinya semula gelisah gitu ya, yang sampai saya harus kapan Bu Fitia balas saya ya, balas WA saya, dan alhamdulillah sekarang jadi lebih lega gitu ya, lebih senang gitu ya. Jadi saya lebih istilahnya, oh cepet-cepet nih diselesaikan nih agar tidak ada masalah seperti ini lagi gitu. Jadi saya senang sekali. Oke Bu, jadi udah dapet ya dari perasaan ibu juga udah senang. Alhamdulillah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Insya Allah. Saya pengen tahu nih perkembangan terhadap teman-teman ibu tuh udah mulai membaik atau belum? Udah naik belum nih skalanya gitu yang diharapkan? Mudah-mudahan ya Bu ya. Udah lain kali kita ketemu ya Bu. Siap. Saya akhiri saja ya. Iya. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Fitia, terima kasih. Bagaimana tadi Bu Fitia hasil coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Devi. Ternyata Bu Nina bisa menemukan sendiri nih solusi ya dari permasalahan yang dia hadapi. Alhamdulillah, iya ya Bu ya. Tadi juga saya mengamati Ibu nih Bu. Setelah saya mengamati Ibu sebagai coach nih, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya Bu buat Ibu. Boleh Bu Devi. Terkait dengan coaching yang sudah tadi Ibu lakukan bersama dengan Bu. Nah, apa saja sih Bu yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan coaching tadi Bu? Oke, yang saya dapatkan dari coaching tadi, alhamdulillah udah mendapatkan solusinya Bu Nina, dan saya juga melakukan alutsisanya nih kepada Bu Nina. Juga saya juga udah menggali kompetensi yang dari Bu Nina dapatkan. Baik, berarti tadi Ibu telah berhasil ya Bu ya melaksanakan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Oke. Nah, dari catatan saya nih Bu, dari yang tadi saya amati, alhamdulillah ya, Ibu berhasil melaksanakan coaching dengan baik. Tadi alur Tirtanya juga sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Tadi Ibu sudah menanyakan tujuan ya ke Bu Nina, terus juga Ibu mulai melakukan mengidentifikasi nih masalah-masalah yang disampaikan sama Bu Nina tadi ya Bu, dan juga Ibu mengarahkan untuk Ibu mengarahkan kepada Bu Nina untuk merencanakan Ibu atau memilih nih Bu ya, kira-kira tindakan aksi nyatanya apa nih? Ya, betul sekali. Ya. Terus juga tadi Ibu juga berhasil ya Bu mengajak Bu Nina untuk memiliki rasa tanggung jawab ya Bu agar bisa merencanakan rencana aksinya dengan baik ya Bu. Ini saya juga tadi sudah dengar percakapannya sih Bu, seru ya Bu ya. Seru sekali. Sampai tidak terasa waktunya sepertinya ya Bu ya. Tadi juga saya melihat Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh ya. Ibu juga sudah mendengarkan Bu Nina dengan baik. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga sudah berbobot ya pada Bu Nina. Luar biasa nih Ibu. Baik Ibu, semoga ya apa yang sudah Ibu lakukan hari ini di proses coaching hari ini gitu ya, mendapatkan hasil yang terbaik untuk Ibu, dan di kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu di sesi-sesi coaching selanjutnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang mau dikembangkan untuk coaching-coaching gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih Bu, pertama itu alur Tirtanya mau saya dalami lagi nih, dan pertanyaannya berbobot gitu, lebih berbobot lagi nih dari pertanyaan berikutnya ya. Selanjutnya jadi supaya si coachingnya ini selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, saya doakan semoga bisa terlaksana ya Bu, bisa terrealisasi ya Bu.
rencana Ibu untuk perkembangan dan perbaikan diri selanjutnya. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa lebih baik lagi nanti kita ke depannya bisa ketemu lagi nih ya Bu ya, untuk mendiskusikan terkait coaching. Selamat siang Ibu. Siang, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.